Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Nur Iskandar, NPM 19 10 70 1091 kelas B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah industri perunggasan, yaitu resum video pembelajaran yang telah diberikan. Jadi dari video yang telah saya saksikan dapat ringkas sebagai berikut. Yang pertama, dari sistem perkandangan. Sistem perkandangan yang telah dijelaskan oleh webinar tadi ada dua macam, yaitu kandang mobile dan kandang sistem tetap atau permanen. Kedua kandang ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kandang mobile ini adalah kandang yang bisa dipindah-pindah posisinya. Misal sekarang hari ini ada di posisi A, terus hari kedua ada di posisi B, dan seterusnya. Jadi terus berotasi, sehingga ayam ini lebih bisa mengutarakan sifat kehewanannya, tidak dikurung terus-menerus di dalam kandang gitu. Jadi akan terus diputar berotasi. Untuk kelebihan dari kandang jenis mobile ini, dari limbahnya itu, dari hari pertama misal limbahnya akan di tanah A, hari kedua akan di tanah B. Jadi mengurangi biaya dan tenaga untuk membersihkan limbah. Limbah itu akan langsung terserap ke dalam tanah, sehingga tidak perlu adanya usaha dari peternak untuk membersihkan dari limbah tersebut. Limbah tersebut akan langsung tersendirinya menjadi rumput, menjadi pupuk untuk rumput. Tapi kelemahan dari sistem kandang mobile ini, yang pertama itu lebih mudah ayam itu terkena penyakit karena langsung berkontak dengan lingkungan. Berbeda dengan kandang tipe permanen ya. Karena kandang tipe permanen itu ayam itu dengan lingkungan luar itu dipisah. Kalau kandang sistem mobile ini sangat rentan terhadap lingkungan ekstrim seperti cuaca, suhu, kelembapan seperti itu. Sehingga untuk lokasi dengan iklim yang sangat ekstrim seperti Indonesia ini, disarankan itu kandangnya yang sistem permanen, jangan yang sistem mobile. Untuk kelebihan dari sistem permanen itu, yang pertama, faktor-faktor lingkungan itu dapat diatur seperti suhu, kelembaban, sehingga ayam itu akan nyaman. Tetapi sebaliknya, dari limbahnya itu harus peternak sendiri yang mengurus, tidak bisa seperti mobile tadi. Selanjutnya, dari segi kesehatan, kalau dilihat dari si hewannya itu lebih ke yang mobile daripada yang permanen. Tetapi untuk dari peternak itu lebih baik itu yang permanen, karena bisa dipantau terus menerus, baik itu suhu, kelembaban. Selain dari perkandangan, kualitas pertumbuhan dari ayam juga dapat dilihat dari pakan yang diberikan. Pakan yang diberikan harus tinggi akan protein, yaitu 18-21%, dengan persentase 60-80 itu biji-bijian. Karena biji-bijian ini merupakan makanan pokok dari si ayam. Selanjutnya, dalam pemberian pakan ini harus diletakkan pada wadah-wadah yang sesuai dengan kelakuan ayam, karena kalau tidak diberikan pada wadah-wadah yang sesuai, maka pakan ini akan di-ice dan terbuang sia-sia, karena pakan ini salah satu faktor yang mahal dari suatu bidang peternakan. Selanjutnya, untuk suhu dan kelembapan yang diberikan itu harus sesuai, jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas nanti terkena cekaman panas, dan kalau dingin terkena cekaman dingin, itu dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan menyebabkan kematian bagi si ayam. Selanjutnya, jika suhu terlalu rendah dan kelembapan tinggi, akan menyebabkan permukaan dari kandang itu menjadi basah. Hal tersebut dapat menyebabkan luka pada kaki ayam yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit-penyakit lain yang menyertainya. Selanjutnya, untuk pencahayaan atau lampu yang digunakan itu, yang dari video tadi itu
Baiknya itu lampu LED dengan warna biru kemerahan. Hal ini karena lampu jenis ini itu mensupport atau memberi stimulasi bagi ternak itu untuk berproduksi, untuk mengkonsumsi pakan. Jadi dengan lampu jenis ini, ternak itu lebih nyaman untuk berproduksi gitu, untuk penggemukan, untuk bertelur seperti itu. Selanjutnya untuk biosecurity kandang itu dapat dibangun sebuah pagar di kompleks kandang. Jadi fungsi pagar ini selain untuk agar predator maupun pencuri tidak masuk, itu juga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya penyakit yang dibawa oleh hewan atau lain sebagainya. Jadi kandang ini harus dibuat agak dalam ke tanah dan tinggi. Fungsinya itu agar dalam ke tanah agar tidak mudah untuk dilewatin hewan-hewan yang bisa menggali seperti babi, rakun, tikus seperti itu. Dan dibuat tinggi agar tidak mudah dilompati oleh hewan-hewan seperti anjing dan lain sebagainya. Selanjutnya, ayam dapat dipanen pada umur 35 sampai 42 hari dengan bobot 6 sampai 7 pons. Untuk produk telur itu nanti diinkubasi untuk menghasilkan inkubasi di inkubator untuk menghasilkan telur DOC. Untuk menghasilkan telur dengan tinggi karoten, yaitu dengan warna yolk yang keorengan, dapat diberikan bahan-bahan yang tinggi zat karoten seperti jagung dan lain sebagainya yang berwarna orange. Untuk memaksimalkan pencernaan dari si ayam, itu dapat ditambahkan grip pada pencernaan ayam, yaitu dengan pemberian kerikil maupun batu-batu kecil. Itu fungsinya agar batu-batu kecil itu masuk ke dalam gizzard dan membantu proses pencernaan mekanik dalam gizzard, sehingga zat makanan dapat terserap seluruhnya oleh si ayam. Selanjutnya untuk pemasaran sendiri, di kebanyakan sekarang itu peternak itu tidak langsung menjual ke konsumen, tetapi ada agen-agen yang datang ke peternak untuk meminta produknya, untuk membeli produknya. Jadi konsumen mendapatkan produknya itu dari tangan kedua atau ketiga, tidak langsung dari peternak, yang menyebabkan harganya sudah naik. Hal ini disebabkan oleh adanya lisensi ya. Jadi untuk melakukan penjualan atau pemotongan itu harus memiliki lisensi untuk melakukannya. Tidak serta-merta langsung melakukan penjualan. Lisensi ini bisa dibuat atau diurus pada lembaga-lembaga tertentu. Jadi jika peternak ingin menjadi penjual langsung kepada konsumen, dapat mendaftarkan lisensi ini. Lisensi ini dimaksudkan untuk menjaga dari keamanan dari produk dan memberikan kenyamanan bagi konsumen, seperti produk telur dan produk daging. Begitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.